Sobat K, saat kita bertemu dengan orang yang disuka, kadang-kadang jantung itu jadi berdebar-debar, iya nggak? Nah, tapi sudah tahukah Anda dengan berapa detak jantung normalnya manusia? Sore ini di BTS Berbagi Tips Sehat kita akan bahas lebih banyak ya, tentunya tentang irama jantung sehat, akhirnya produktivitas bisa meningkat. Irama jantung ini gak melulu berubah ketika seseorang lagi jatuh cinta. Bisa juga ada indikasi kesehatan yang perlu kita perhatikan. Saya Iksan Anugrah, tidak sendirian, di studio telah hadir Dr. Ratna Pancasari, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Siloam Hospital Jember. Selamat sore Dr. Ratna. Sore Mas Iksan. Salam sehat ya dok ya. Ya. Oke, baru selesai praktek ini ya, langsung gitu BTS. Oke. Selain Dr. Ratna, ini juga ada Mbak Putri Galuh seperti biasa yang selalu nemenin kita selaku Marketing Communication of Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Mbak Galuh. Selamat sore Mas Ihsan dan Sobat K. Oke, gimana keseruannya minggu ini? Kayaknya banyak banget acara ya. Alhamdulillah, iya. Tapi Harus tetap produktif ya. produktif banget. Oke, apalagi ini juga udah masuk akhir bulan. Tentunya banyak banget yang harus diselesaikan dan kita harus tetap sehat ya, harus tetap menjaga kesehatan yang jelas. Tapi ngomong sore hari ini gak deg-degan semua kan ya? Detak jantung gimana? Normal ya? Normal semuanya ya. Masih berdetak kok. Wih, aduh Mbak Galuh kalau ngomong kayak gitu saya jadi takut ya. Baiklah, tentunya Sobat K, BTS Berbagi Tips Sehat bisa juga Anda simak di YouTube channel KI Radio dan Siloam Hospitals Jember nantinya. Dan Anda bisa menyaksikan langsung selain dari terestrial 102,9 FM, Sobat K bisa ngikutin juga di live streaming di website kastripradiojemer.com maupun aplikasi KI Radio yang tersedia di Play Store Anda. Kita langsung ngobrolin tentang irama jantung ini. Seberapa penting dok kita mengetahui irama jantung kita ini? Iya, seberapa penting ya. Jadi irama jantung ini sebenarnya apa sih pentingnya gitu ya? Kenapa kita ngomong irama jantung di sore-sore ini? Nah itu dia. Ya jadi sebenarnya sangat penting, kita bilang sangat penting. Kenapa? Karena apabila terjadi gangguan pada irama jantung ini berpotensi terjadinya kondisi yang fatal, bisa menyebabkan bisa beresiko untuk kondisi yang lebih fatal. Sebenarnya gangguan irama jantung itu bisa dari yang tidak bergejala sampai dengan gejala yang cukup serius. Gitu. Baik. Dan apa yang menyebabkan fatalnya itu bisa menyebabkan kondisi gagal jantung atau payah jantung, bisa menyebabkan kondisi stroke, itu seringkali. Kemudian yang paling ini bisa menyebabkan henti jantung. Nah, itu kenapa pentingnya itu. baik, tentunya kita harus mengecek terus ya irama jantung kita ini sebelum kita mengetahui irama jantung orang lain. Seperti apa kriterianya irama jantung yang sehat, dok? Irama jantung sehat, normalnya irama jantung ya sebenarnya ada dua komponen. Yang pertama kita bicara mengenai keteraturan, regularitas dari detak jantungnya. Yang baik itu yang reguler. Nah, kalau reguler itu kan kita bisa mendengar atau meraba dari nadi atau detak jantung kita, itu biasanya depnya itu teratur. Nah, jaraknya itu sama, gitu ya. Kalau dikatakan tidak teratur atau irregular itu biasanya dep. Nah, seperti itu. Atau malah dep hilang, baru dep hilang, seperti itu bisa. Seperti itu. Iya. Kalau kita nonton film-film itu kan kadang yang muncul di ini ya layarnya itu ya ada kayak kurvanya gitu ya. Nah, EKG-nya ya. EKG, oke. Itu yang menunjukkan irama jantung seseorang ya dok ya? Ya bisa dilihat dari situ keteraturannya. Tapi kalau kita nggak kalau orang awam kan nggak punya itu ya, paling mudah ya dengan meraba detak nadi, terutama di tangan ya, di pergelangan tangan itu yang paling mudah. Tadi irama jantung normal kembali lagi. Tadi irama keteraturan, kemudian yang kedua itu dari frekuensi. Ya, dikatakan bagus atau normal itu dari frekuensi. Normalnya itu rentangnya antara 60 sampai 100 kali per menit. Itu pada orang dewasa ya.
60 sampai 100 kali. Iya, 60 sampai 100 kali per menit itu pada orang dewasa. Kalau pada usia bayi dan anak-anak itu biasanya lebih cepat. Seiring meningkatnya usia itu biasanya semakin melambat. Bayi atau anak-anak berarti berbeda ya nanti ya. Iya, benar. Iya, itu otomatis kalau misalnya kita tanya nih irama jantung itu apakah setiap orang bervariasi? Tentunya iya ya, Dok ya. Iya, benar. Bervariasi. Ini tergantung banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Seperti yang dikatakan tadi Mas Iksan. Kalau lagi jatuh cinta. Aduh. Lagi takut gitu ya. Karena memang benar emosi itu juga mempengaruhi detak jantung. Kemudian yang aktivitas fisik pada saat kita istirahat duduk atau saat kita berjalan itu pasti berbeda. Dimana saat aktivitas fisik itu detak jantung akan cenderung meningkat, gitu. Kemudian bisa disebabkan bisa dipengaruhi oleh obat juga bisa. Obat-obatan ini ada beberapa yang menyebabkan detaknya jantungnya lebih lambat atau lebih cepat bisa seperti itu. Emosi, kemudian suhu tubuh itu juga bisa. Suhu tubuh itu misalnya kalau kita panas itu cenderung akan meningkat. Jadi memang fisiologisnya tubuh itu seperti itu. Kalau suhu tubuh meningkat, detak jantung akan meningkat juga. Gitu. Terus yang terakhir ada juga tingkat kebugaran seseorang. Semakin bugar, biasanya detak jantungnya semakin lambat. Seperti pada atlet gitu ya. Orang normal memang minimal 60 kali per menit. Tapi kalau atlet yang sudah terlatih atau biasanya tukang becak gitu kan, itu bisa seperti atlet ya. Karena kan aktivitas fisik terus ya. Itu detak jantungnya bisa sampai kadang 50, bahkan ada yang sampai 40 gitu, tapi nggak ada gejala. Iya, masih termasuk kategori normal ya, kalau karena seiring dengan aktivitasnya, Dok ya. Bener. Baik, ada berapa faktor nih yang mempengaruhi detak jantung atau irama jantung setiap orang bervariasi, Sobat Kay. Mulai dari aktivitasnya tadi ya, Dok ya, obat-obatan ya, emosi, suhu tubuh, sama tingkat kebugaran. Nah, itu yang jadi penyebab kenapa setiap orang akan bervariasi irama jantungnya. Misalkan Mbak Galuh mungkin lagi akhir bulan gitu ya, pusing banget sama kerjaannya, beda jelas ya irama jantung sama bisa awal bulan. Ya, nanti. Bisa dibuktikan di awal bulan sama di akhir bulan. Kalau udah terima gaji beda lagi ya. Oke, iya jelas ya, terima gaji duitnya udah masuk, tinggal nanti dialih-alihkan lagi udah lain lagi ya. Dalam hitungan beberapa menit aja kadang irama jantung udah berbeda lagi ya. Benar-benar. Oke, itu dia Sobat K. Kalau misalkan kita sebagai ini ya, orang-orang yang mungkin seperti tadi dikatakan tidak punya EKG itu tadi, gimana nih cara ngitung irama jantung normalnya, Dok? Ya penting ya. Cara menghitung paling mudah itu kita menggunakan detak nadi di denyut nadi di pergelangan tangan. Nah, pas di bawahnya di pangkat lurusnya ini jari ibu jari. Nah, kita pakai 2 jari, misalkan sebelah kiri, kita pergelangan sebelah kiri kita pakai jari tangan 3 jari ini. Nah, di sini kan kita meraba denyutnya ya. Sambil dilihat ya Sobat K ya. Iya. Kita meraba denyutnya di situ, kita lihat keteraturannya dulu, rasakan keteraturannya. Teratur atau enggak? Punya Mas Iksan teratur atau enggak? Iya. Agak-agak kurang ini kayaknya ya. Mungkin karena udah tanggal tua ini. Frekuensinya kita bisa menghitung dalam 60 detik atau 1 menit, dihitung berapa kali, atau bisa juga 2 kali 30 detik. Atau ya mungkin lebih akurat, semakin lama semakin akurat ya. Atau bisa juga kalau misalkan teratur bisa pakai 15 detik 4 kali. Jadi 4 kali dalam 15 detik. Gitu. Itu untuk menghitung per menitnya ya. Iya. Ada cara lain mungkin selain ini? Bisa juga di denyut karotis namanya di leher. Tapi sulit ya kalau orang aturnya ya. Kalau di sini kan bisa lebih terasa ya. Kalau kita pakai stetoskop juga bisa, tapi kalau orang awam orang awam ya, betul. Karena kan kita kan pasti ketika udah mengetahui bahwa pentingnya mengetahui irama jantung, kita harus langsung ngukur sendiri nih, Dok. Iya, benar. Tapi kadang orang kesulitan, atau ada orang yang lemah, detaknya lemah, nggak teraba biasanya seperti itu. Kalau kondisi seperti ini harus segera ke
ke pusat kesehatan ya. Ada yang seperti itu ya? Ada pada kondisi shock misalkan, bisa seperti itu, nggak teraba. Iya. Kalau begitu berarti ini ya dok ya apa? Bisa dipastikan ada gangguan kesehatan juga ya? Iya benar. Nah itu dia sobat kayak perlu dicatat ya. Kalau mungkin kita ini kan metode yang sangat mudah nih ya, tinggal meletakkan 3 jari aja di nadi. Tapi kalau sulit terdeteksi otomatis, nah Anda harus langsung nih hubungi pusat layanan kesehatan terdekat. Salah satunya bisa lewat mana nih Mbak Galuh? Lewat Siloam. Nah itu dia, pelayanan dari Siloam Hospitals pasti akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Jadi Sobat Ke bisa langsung bisa hubungi customer service ya, atau gimana nih alurnya nih Mbak? Bisa, kalau dalam keadaan darurat, Sobat Ke bisa langsung ke IGD-nya kita, 24 jam kita melayani di sana. Kemudian atau kalau Sobat K kesusahan nih, kita ada ambulans, telepon aja di 0331 2861 911 atau 1500 911. Siap, itu dia Sobat K, ada salah satu nomor yang internasional juga 1500 911 ya, ini bisa digunakan untuk Anda jaga-jaga kalau misalkan terjadi suatu hal ya, karena kita nggak ada yang tahu ya, namanya resiko bisa datang kapanpun, maka perlu sekali untuk Anda siaga dari sekarang. Untuk mendapatkan ini dok, layanan EKG ini kan juga apakah semua fasilitas layanan kesehatan ini pasti menyediakan ya? Iya, kalau EKG mungkin banyak sih. Kalau EKG itu sebenarnya pemeriksaan sederhana, banyak dipunyain oleh pusat kesehatan ya, rumah sakit, klinik gitu. Minimal harus punya itu di IGD. Gitu. Tentunya ada di Siloam ya Mbak ya? Ada dong, lengkap. Kalau di Siloam di ruangan ada ya. Iya, nah ini bisa langsung lewat ini juga tadi. Nomor IGD atau lewat mana? Lewat IGD bisa, untuk apa ini? Misalkan orang mau langsung check up menggunakan EKG itu. Kalau pemeriksaan mending Sobat K medical check up aja gitu. Jadi nanti bisa konsultasi juga sama Dokter Ratna. Terus juga sudah dapat pemeriksaan lab, pemeriksaan EKG juga. Apalagi lengkap nanti kalau dapat treadmill malah lengkap lagi. Wih, mantap. Itu dia, berarti ada EKG, ada treadmill. Nah ini bisa juga Anda dapatkan melalui medical check up di Siloam Hospitals. Nah kita nanti akan membahas lebih banyak lagi nih Sobat K ya, seputar irama jantung sehat yang nantinya akan meningkatkan produktivitas. Tetap di BTS, berbagi tips sehat. 102,9 FM KI Radio Sound of Knowledge. Senang sekali sore hari ini kita masih menemani Anda dengan informasi-informasi seputar kesehatan bersama Siloam Hospitals. Dan Anda juga bisa nanti mengakses kembali konten-konten yang sebelumnya yang sudah kami hadirkan melalui YouTube channel KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Jangan lupa Sobat K yang mungkin mau keluar kota, pastikan Anda masih bisa tetap mengakses siaran kami lewat live streaming di website kastripradiojemer.com serta aplikasi KI Radio yang tersedia di Play Store. Tadi kita sudah mengetahui nih gimana caranya menghitung irama jantung normal, Dok. Nah, pada saat orang berolahraga itu otomatis kan akan berbeda. Nah, kriterianya seperti apa nih yang sehat nih, Dok? Ya, jadi olahraga itu baik, tapi kita harus tahu nih mana yang aman ya. Nah, jadi memang kalau dari denyut jantung kita bisa menghitung sebenarnya denyut jantung maksimal pada saat aktivitas fisik atau pada saat olahraga ya. Itu kita bisa menghitung, ada rumusnya yang sederhana. Ada beberapa sebenarnya, tapi yang sederhana itu kita bisa menghitung dengan bisa dicatat ya, Sobat boleh. Ini juga saya sambil nyatet terus nih. Bisa dengan menghitung 220 dikurangi usia dalam tahun. Usia dalam tahun ya. Oh iya. Kemudian hasilnya itu dikalikan 80%-nya. Ya, misalkan Mas Iksan ya, usia 20 tahun. Berapa tuh? 20 tambah beberapa dikit lah. Anggap aja 25 sekarang. Gak jauh-jauh kok dari situ. Ya, berarti kan 220 dikurangi 25. 25 berapa berarti? Oke, 220 dikurangi 25 berarti 195 ya. 195. 195 kita kalikan 80%-nya berapa? 195, entar aduh kalkulator.
Bentar. Mbak Galuh kayaknya lebih pinter hitung-hitungan nih dari Matematika saya. gitu. Iya, Aduh, ayo dong. bentar ya. Ini anak-anak background kesehatan biasanya. Saya sih backgroundnya di pariwisata. Berapa nih dokter? Jadi 195 dikalikan 80%-nya. Ah, 195 dikali 80%. Berapa itu? 156. Berarti jadi memang maksimal heart rate, maksimal detak jantung yang dicapai amannya itu sampai maksimal seperti itu, 156 kali per menit ya. Kalau misalkan melebihi itu mungkin sebaiknya istirahat sejenak, menurunkan intensitasnya. Itu untuk keamanannya. baik. Oke. Ini yang perlu dicatat ya Sobat K ya. 220 ini udah patokan pasti ya. Dikurangi usia dalam tahun, nanti hasilnya dikali 80%. Iya. Baik. Ada range ininya ya Dok ya, berarti ya normalnya berapa sampai berapa itu ya? Iya, jadi sebenarnya terutama kalau orang yang sudah terdiagnosa sakit, misalkan sakit jantung seperti itu, sebenarnya perlu pemeriksaan treadmill untuk menyesuaikan intensitasnya. Karena pada awal-awal kan harusnya intensitas rendah dulu, kemudian bertahap agak intensitas sedang dan intensitas berat. Nah pentingnya pada penderita jantung ya, kita menderita jantung itu perlu cek treadmill, terutama pos rawat inap itu penting untuk aktivitas sehari-harinya. Jadi bisa menyesuaikan ini terlalu berat ataukah aman-aman saja untuk gitu. Dia. Treadmillnya sama dengan kayak yang kita di gym itu ya? Iya, tapi nanti disambungkan dengan rekam jantung dengan EKG-nya. Oke. Takutnya mungkin dikira treadmill bisa treadmill sendiri. Nantinya kalau misalkan melalui ini ahli medis ya itu bisa lebih diketahui Sobat K ya. Karena ada alatnya juga yang bisa membantu untuk mengukur. Oke, itu tadi cara menghitung irama jantung saat olahraga. Ya, tapi mungkin kesulitan ya Mas, mencapainya tuh kapannya ya. Kalau sekarang kan sudah banyak gadget yang smartphone lah ya. Smartphone atau smartwatch itu kan bisa langsung otomatis kan terlihat detak jantungnya bisa sambil melihat gitu. Kalau misalkan enggak ya mungkin ya manual. Iya, benar. Kadang nggak selalu kan kita itu bawa gadget pada saat olahraga. Nah ini yang bisa dilakukan manual. Tapi kalau Anda biasanya udah pakai smartwatch atau banyak teknologi lain lah itu masih bisa diketahuin. Oke, itu dia Sobat K. Nah dalam menghitung irama jantung ya Dok ya, mengetahui agar irama jantung itu sehat, kadang-kadang itu kan ada gangguan tertentu ya yang biasanya terjadi pada detak jantung. Saya sempat browsing namanya itu aritmia, betul ya Dok ya? Iya betul. Nah apa ini aritmia nih? Ya aritmis artinya tidak teratur. Jadi irama jantung yang tidak teratur. Kenapa bisa terjadi ini? Penyebabnya sebenarnya bisa karena gangguan jadi memang kalau irama jantung itu sistem kelistrikan di jantung ya, sistem elektrik di jantung. Jadi pertama apabila terjadi gangguan di pembentukan impulsnya, ada gangguan di impuls listrik yang normalnya mencetuskan irama jantung di situ, apabila terjadi gangguan di pencetusnya itu bisa terjadi gangguan aritmia atau bisa gangguan di sistem konduksinya. Itu bisa juga menyebabkan aritmia ini. Ada jenis-jenisnya juga ini ya Dok ya? Oh iya benar. Jadi memang aritmia itu ada dua tipe ya, tipe lambat dan tipe cepat. Kan tadi kan rentangnya 60 sampai 100. Nah, kalau kurang dari 60 itu dikatakan lambat atau bahasanya itu bradikardi. Atau kalau cepat lebih dari 100 kali per menit itu dikatakan takikardi. Gejalanya biasanya seperti apa Dok selain dari lambat atau cepat? Kalau misalkan detak lambat itu biasanya lebih sering berdebar atau lemes, ngantuan, atau kayak mau pingsan saking lambatnya. Jadi bisa pingsan juga, mulai dari mau pingsan gelap gitu sampai pingsan itu bisa seperti itu. Kalau ada keluhan seperti itu sebaiknya lebih baik direkomendasikan untuk cek irama jantungnya. Jangan karena berarti paling sering juga penyebabnya. Takutnya mungkin hanya dikira ini karena belum sarapan nih ya. Langsung tiba-tiba dikasih makan itu padahal belum tentu ya. Benar. Terus kalau yang tipe cepat ya,
atau takikardi ini biasanya lebih ke berdebar juga, bisa berdebar depan gitu ya. Terus nyeri dada, bisa menyebabkan nyeri dada, sesek, dan juga pingsan juga bisa karena saking cepatnya. Ya. Ada gejala lain mungkin dok selain itu? Ya mungkin biasanya seperti itu sih. Seperti itu ya kurang lebihnya. Gejala-gejala aritmia baik itu tipe lambat atau yang tipe cepat ini. Kalau misalkan mungkin ada orang di sekitar Anda atau Anda pribadi nih Sobat K yang merasakan gejala-gejala yang sama, langsung saja Sobat K bisa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Nah kalau misalkan Anda yang ada di Jember kan bisa langsung ke Siloam ya Mbak ya, atau bisa juga call langsung nih lewat IGD tentu ya di 1586911 atau di 331 286 911. Baik. Terus juga nanti Sobat K juga bisa langsung nih ketemu sama Dokter Ratna di hari Senin sama hari Kamis. Jadi di jam 3 sampai jam 10. Enggak dong. Jam 5 aja. Jam 3 sore ya sampai jam 5 sore. Kecuali kalau pas lagi BTS gini nggak bisa ditemuin ya. Baik, itu dia Sobat K ya. Jenis-jenis aritmia. Gejalanya juga kita udah ketahuin. Ini untuk pengobatannya bisa disembuhin sendiri atau harus lewat medis ini dok? Iya, jadi sebenarnya untuk pengobatannya kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Karena penyebab dari aritmia ini bisa dari kondisi medis atau kondisi selain medis. Misalnya kalau yang medis karena kelainan di pembentukan impulsnya tadi, atau pada kondisi kelainan katup jantung, kelainan gagal jantung, atau kelainan sumbat penyempitan koroner juga bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Kemudian yang non medis itu bisa jadi efek samping obat, itu masuk mana ya? Bisa masuk medis juga ya, efek samping obat atau minuman kafein berlebih, alkohol, ya, itu yang salah satunya yang non medis ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan karena efek samping obat, mungkin ya kita menghentikan obatnya, berarti tanpa pengobatan itu bisa. Kalau dikatakan bisa tanpa pengobatan bisa berarti ya. Hanya lebih baik atau iya, kita harus mencari penyebabnya dulu. Kalau misalkan penyebabnya karena kelainan di struktur jantungnya, ya kita harus dengan pengobatan. Jadi memang harus tetap ke layanan kesehatan ya. Layanan kesehatan. Dan setiap pengobatan juga kembali lagi kepada ininya ya, penyebabnya tadi ya, dok, akan bervariasi pengobatannya dan tidak bisa kita tentukan langsung juga ya, dok, pasti ada pemeriksaan ya. Benar. Baik. Ada orang yang memang mengalami kelainan katup jantung nih ya sejak lahir. Nah itu otomatis mereka mungkin dalam kesehariannya iramanya kan berbeda juga ya dok ya? Iya, bisa menyebabkan kelainan katup jantung itu bisa juga menyebabkan kelainan irama jantung. Iramanya tidak teratur, paling sering tuh ya, iramanya tidak teratur. Yang dikatakan atrial fibrilasi. Nah itu atrial fibrilasi ini tidak hanya pada orang katup jantung sebenarnya, ada banyak beberapa. Sering ditemukan ini beresiko untuk terjadinya stroke. Sering kali biasanya nggak merasa, nggak ada keluhan. Biasanya pasien tiba-tiba terjadi serangan stroke, ternyata dari hasil rekam jantungnya ada atrial fibrilasi. Makanya screening dininya tadi itu dengan meraba nadi sendiri. Baik. Ada orang yang kadang minum kafein ya, minum kopi atau minum teh itu cepet kadang detak jantungnya berubah. Ada juga yang lambat. Mbak Galuh tipe yang mana nih? Alhamdulillah bukan pecinta kopi. Oh iya baiklah. Kayak misalkan saya nih dok, saya dengan teman saya kadang kita kan suka ngopi ya. Saya mungkin bisa lebih banyak ngopi, teman saya enggak gitu. Itu gimana dok? Kenapa akhirnya berbeda ya? Iya, jadi memang respon tiap orang beda. Ada yang tahan, ada yang enggak. Ya, kalau berlebihan, kadang orang satu sendok, kadang bilang satu sendok udah deg-degan. Ya memang dari respon setiap orang itu beda-beda. Itu karena orang yang sensitif enggak tahan dengan kafein, ya bisa berdebar. Atau memang ada dasar sakitnya, dasar sakit jantungnya bisa menyebabkan meningkatkan
mencetuskan itu bisa. Detak jantung yang tidak normal itu tadi benar. ya. Baik, ini yang kadang-kadang juga kita harus perhatikan nih ya Sobat K ya. Ternyata minuman kafein kan juga akhirnya bisa berpengaruh ya pada gangguan irama jantung, dan pastinya Anda juga nggak bisa sembarangan dalam mengkonsumsinya. Oke, aritmia sudah kita bahas nih ya, penyebabnya apa tadi ya dok ya, jenis-jenisnya, baik itu tipe lambat atau cepat, gejala, pengobatan. Kalau misalkan ditanya, bisa kemungkinan sembuh tanpa pengobatan, masih ada kemungkinan ya dok? Bisa. Jadi memang kalau aritmia ini pengobatannya bisa dengan obat-obatan tergantung dari penyebabnya ya. Yang kedua bisa dengan ablasi namanya. Nah, ablasi itu kalau misalkan ada kelainan biasanya pada tipe cepat. Biasanya ada kelainan di pencetusnya atau di konduksinya. Itu dengan ablasi itu seperti kateterisasi sebenarnya. Jadi kita membakar pada bagian yang mencetuskan impuls yang tidak normal, itu sedikit dibakar di bagian jantungnya situ sehingga menghilangkan itu. Biar menormalkan kembali. Iya, kalau sudah hilang ya udah normal kembali, nggak perlu obat. Gitu. Baik. Dan tentunya itu semua memang melalui proses medis ya, tidak bisa dibakar sendiri, dibongkar sendiri. Oke, baik. Kita sudah membahas tentang aritmia, Sobat K. Tentunya masih ada lagi pembahasan tentang bagaimana kita mengecek irama jantung kita, memastikan agar irama jantung bisa tetap sehat ya, agar produktivitas kita meningkat. Karena Anda tentunya kan tidak mau ya berlama-lama mungkin merasa selama ini irama jantungnya suka nggak stabil, akhirnya mempengaruhi ya dok ya produktivitas tiap orang yang harusnya mungkin bekerja intensitas yang lebih berat, tapi karena irama jantungnya tidak bersahabat, akhirnya itu semua mengganggu. Oke, nanti kita akan bahas kembali Sobat K dalam sesi yang berikutnya. Tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Anda masih mengikuti BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Saya Iksan Anugrah, sore hari ini ditemani oleh Dr. Ratna dan ada Mbak Galuh juga ya. Kita masih mengulas nih tentang irama jantung sehat, maka produktivitas meningkat. Sekali lagi, kita jangan sampai mengabaikan ya Sobat K, kalau mungkin hati atau mungkin bukan hati sih ya, tapi ketika denyut nadi ini ya, irama jantung ini kok sudah mulai nggak normal, maka langsung melakukan pemeriksaan. Maksudnya mungkin hati itu kalau misalkan kita kan lagi ini ya dok ya, ngerasa ya yang dipegang jantung. Kadang perasaannya kadang kayak nggak enak gitu ya. Ini perlu juga kita melakukan pemeriksaan ya. Pada ini kita irama jantung kita Sobat K, dan mudah sekali tadi Anda bisa melihatnya kembali bagaimana cara memeriksa irama jantung ini melalui visual radio. Dan untuk konten ini bisa juga Anda simak kembali melalui YouTube channel KI Radio Jember serta Siloam Hospitals Jember. Oke, tentunya kita pengen tahu nih dok ya, gimana caranya supaya irama jantung ini tetap sehat. Takut ya kalau misalnya tiba-tiba ada kenapa-kenapa ya. Bukan cuma karena kita selalu jatuh cinta aja kira berdebar-debar. Oke, menjaga irama jantung tetap sehat ya. Yang pertama dari makanan, tetap makanan yang sehat, buah, sayur, gitu ya. Yang kemarin kan bilang ganti cemilan micinnya dengan buah dan sayur. Selalu disinggung ya pola makan. Tapi kemarin acara di Siloam bagus tuh, cemilannya sehat ya. Kemudian yang kedua mungkin hindari alkohol, kafein berlebih, gitu ya. Kemudian yang ketiga aktivitas fisik yang teratur, olahraga teratur itu sangat bagus untuk kebugaran badan ya, kebugaran tubuh kita dan juga kesehatan jantung. Kemudian yang sering nih stop rokok. Wow, berulang kali ya, makanya kita tuh ya mengingatkan ya. Ya, kemudian mungkin obat-obatan ya, biasanya kita kan mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep. Saran saya mungkin karena memang bisa menyebabkan juga aritmia pada konsumsi beberapa obat tertentu, seperti obat flu itu bisa menyebabkan kondisi cepat nadinya atau tachycardia itu bisa.
Ya, jadi sarannya mungkin untuk obat-obatan sebaiknya sesuai dengan resep dokter. Nah, itu dia ya, tidak sembarangan kita beli obat juga ya, pastikan karena kadang juga kita beli obat ada anjurannya sudah di belakang ya, sesuai dengan resep anjuran dokter. Anjuran dokter. Baik, itu saja ya, Dok ya, caranya ya. Gampang sekali ternyata sebenarnya ya. Tinggal menjaga gaya hidup, pastikan untuk tidak merokok sama obat-obatan yang harus di bawah pengawasan dokter. Kalau ini dilakukan, setidaknya kita bisa menjaga terus ya irama jantung kita tetap sehat. Karena kembali lagi irama jantung ini selalu berpengaruh sama produktivitas kita, Dok ya. Saya, dokter, Mbak Galuh juga ya, yang setiap hari pasti Anda juga Sobat K yang harus terus meningkatkan produktivitas. Kalau sampai ada gangguan pada irama jantung, tentu semuanya bakal berpengaruh nantinya. Nah, dalam pembahasan kita ini, tentunya kita juga pasti akan selalu menyelipkan mitos dan fakta. Makanya saya udah siapin di sini nih. Jadi silakan dokter, nanti ini mitos atau fakta tunjukin ya ke kamera ya. Mbak Galuh juga bisa dibantu. Kalau itu mitos, tunjukin yang mitos sambil nanti dijelaskan dari beberapa statement yang akan saya sampaikan ini. Udah siap ya, Dokter Ratna, Mbak Galuh ya? Oke, yang pertama adalah detak jantung cepat, pertanda serangan jantung. Sambil ditunjukkan? Ya, pertanda serangan jantung bisa jadi. Fakta. Bisa jadi. Baik. Bisa jadi tapi tidak selalu. Tidak selalu. Jadi pada serangan jantung itu biasanya disertai detak jantung yang cepat. Bisa seperti itu. Tapi tidak selalu detak jantung yang cepat itu pasti serangan jantung. Harus bisa dipahamin ya Sobat K ya. Kalau detak jantung cepat belum tentu pertanda serangan jantung. Maka ini masih bisa masuk kategori fakta lah ya. Hanya saja tidak bisa serta-merta kita mengartikan ya. Kalau serangan jantung itu ya seperti sebelumnya diulas ya. Adanya typical chest pain atau nyeri dada yang khas. Itu yang utama. Baik. Kemudian meski detak jantung normal, seseorang harus tetap memeriksa tekanan darah. Iya, penting. Kenapa? Karena untuk screening ya. Berarti fakta ya Dok ya? Fakta. Fakta. Karena kita untuk tekanan jantung, tekanan darah ya maksudnya. Tekanan darah itu penting untuk screening adanya hipertensi. Karena hipertensi itu resiko untuk berbagai sakit yang lebih serius kalau tidak ditangani segera. Makanya semua pemeriksaan kalau bisa tetap dilakukan. Seperti yang selalu disampaikan Mbak Galuh, medical check up. Saya kalau ke Silom selalu kelihatan tuh ya, medical check up itu emang nomor 1 ya, yang harus tetap dilakukan. Kemudian salah berolahraga bisa meningkatkan resiko komplikasi jantung. Fakta. Masih fakta juga ternyata. Ya, jadi memang kalau kita salah berolahraga, olahraga yang terlalu berat, tidak sesuai dengan porsi dari tubuh kita, itu bisa membahayakan kondisi jantung juga, bisa menyebabkan komplikasi jantung. Terutama pada orang-orang yang memang sudah terdiagnosa ya, sudah terdiagnosa jantung itu juga perlu diukur intensitasnya. Olahraganya, bukan berarti memang karena olahraga serta-merta sehat ya, selalu ya, tapi tetaplah kita harus menyesuaikan porsinya. Keamanannya. Tentu, baik. Yang berikutnya, yang keempat nih, jantung berdetak lambat mengindikasikan jantung lemah. Apakah ini mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos ya, baik. Kenapa nih Dok? Iya, jadi memang justru kalau kita jantung lemah biasanya memang lebih cepat sih kalau pada kondisi serangan maksudnya kondisi akutnya. Pada kondisi akutnya itu akan meningkat detak jantungnya. Tapi memang pada orang yang sudah terdiagnosa kita dapat obat-obatan yang bisanya berefek menurunkan detak jantung. Bisa pada kondisi seperti kalau memang ada dia konsumsi obat-obatan bisa jadi detak jantungnya lemah. Jantungnya lemah. Tapi ini juga tidak selalu ya emang ya mengindikasikan jantung lemah tersebut. Yang terakhir, telapak tangan berkeringat adalah gejala jantung lemah, Dok.
Mitos juga ya. Kadang-kadang ini ya dok ya, ini udah keluar gitu. Kadang-kadang saya ngerasa loh dok ya, tiba-tiba telapak tangan tuh kayak berkeringat gitu ya. Tapi ketika saya terakhir melakukan pemeriksaan itu masih normal. Gitu. Ya, jadi memang mitos ya itu untuk tangan selalu berkeringat itu terkait dengan jantung. Nah, itu mitos. Bisa jadi ada penyebab yang lain ya mungkin ya dok ya. Hiperhidrosis memang. Oke. Nah yang ini yang perlu kita lakukan pemeriksaan juga Sobat Kay. Tidak serta-merta telapak tangan berkeringat adalah jantung lemah, tapi mungkin ada indikasi-indikasi ya dari gangguan kesehatan yang lain yang harus kita lakukan pemeriksaannya. Ada promo nggak nih soal medical check up Mbak Galuh? Ada, bisa diakses di Siloam Jember Instagramnya, atau Sobat K buat pilih-pilih paket pemeriksaan juga bisa di websitenya kami di www.siloamhospitals.com gitu. Di situ kemudian juga mau ini lagi ya, mengingatkan lagi untuk jadwalnya Dokter Ratna itu di hari Senin sama hari Kamis di jam 3 sampai jam 5 sore. Beliau juga sudah menerima peserta BPJS, jadi bisa Sobat K meminta surat rujukan terlebih dahulu dari vaskes pertama, bisa pakai aplikasi mobile JKN juga gitu. Kalau aplikasi MySiloam soalnya masih pengembangan juga untuk bisa digabungkan dengan JKN. Jadi untuk sementara ini aplikasi MySiloam itu hanya untuk peserta umum sama asuransi BPJS swasta, ya, baik. BPJS. Tapi akan lebih mudah lagi, memang Anda harus install aplikasi tersebut Sobat K MySiloam karena banyak sekali kemudahan yang bisa didapatkan. Sobat K bisa mengetahui juga jadwalnya ya. Nanti mungkin kelewatan tadi statementnya Mbak Galuh tentang jadwal Dokter Ratna ya. Jadwal. Atau mungkin juga yang dokter-dokter lainnya juga bisa Sobat K bisa langsung cek di sana. Bahkan ada kemudahan-kemudahan lain tentunya bisa didapatkan melalui aplikasi tersebut. Ada info lagi mungkin dari Mbak Galuh nih? Kalau ya memorinya udah penuh, nggak bisa download aplikasi JKN, nggak bisa download aplikasi MySiloam. Ada solusinya lagi kok. Gimana? Dibeliin HP ya sama Mbak Galuh ya? Pasti punya WA kan? Pasti punya WhatsApp, jadi bisa di nomor CS kami untuk reservasi itu di 081 249 139 353. Siap. Bisa lewat WhatsApp centernya Siloam Hospitals Jember. Oke, Mbak Galuh keren banget nih udah info-infonya. Sekarang kita ke closing statementnya Dokter Ratna, silakan. Jadi terkait dengan irama jantung kita harus mengetahui, kita harus seringkali mendeteksi dini dengan meraba nadi sendiri tadi sudah dicontohkan, dan jangan takut untuk periksa kalau misalkan ada keluhan. Gitu. Baik, itu dia Sobat K ya. Dan yang utama memang mencegah lebih baik daripada mengobati ya dokter ya Mbak Galuh ya. Makanya jangan sungkan-sungkan atau bahkan jangan sepelekan medical check up secara rutin agar Anda bisa mengetahui juga perkembangan tingkat kesehatan kita ya. Dan bahkan Sobat K juga bisa dapat sekali banyak fasilitas melalui medical check up di Siloam Hospitals Jember. Terima kasih banyak nih Dokter Ratna, Mbak Galuh ya. Terima kasih Mas. Dokter Ratna. Saya harus rajin-rajin ngecek nantinya ya. Karena jantung berdebar bukan cuma karena orang jatuh cinta, tapi karena ada indikasi lain juga bisa jadi. Anda gimana? Sudah cek mungkin Sobat K detak jantung Anda sore hari ini? Kalau mungkin ada yang masih kurang difahamin, nanti Sobat K bisa langsung ke Siloam Hospital ya. Bisa langsung nanti konsultasi dengan Dokter Ratna, atau mungkin Anda juga bisa konsultasi kesehatan lainnya. Semuanya bisa didapatkan melalui Siloam Hospital Jember. Kalau begitu, saya Iksan Anugrah pamit, dan juga Dokter Ratna sama Mbak Galuh juga harus kembali juga ya. Aktivitas lagi ya, sampai ketemu lagi nih Dokter Ratna, Mbak Galuh. Terima kasih. Terima kasih juga Sobat K untuk kebersamaan Anda di BTS Berbagi Tips Sehat. Kali ini kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa.